Asteris selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2291-2294. Saat keduanya mengobrol, Celine secara bertahap mulai mengagumi ambisi tinggi Jasper. Saat ini, Murik kembali. Tuan, kamu akhirnya kembali. Jasper berdiri sambil tersenyum dan pergi untuk menyambutnya di pintu. Murik tersanjung. Dia kemudian mengeluarkan dokumen kunci dan berkata, "Kabar baik. Ladang minyak Saul telah berhasil dipindahkan ke Nona Maynard. Namun, karena kedua pihak bukanlah kerabat dekat, dan Saul tidak meninggal atau meninggalkan surat wasiat, Nona Maynard masih perlu membayar biaya." Setelah mendengar hal tersebut, Jasper langsung menjawab, "Tidak apa-apa. Saya akan bayar." "Apakah ada berita lain?" Jasper memandang Murik, yang balas mengangguk. "Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan masalah ini darimu. Saya memang diblokir ketika mengirimkan materi, dan saya gagal pertama kali. Tetapi untuk beberapa alasan, markas besar kemudian memberitahu saya bahwa itu telah disetujui, dan mereka bahkan membawakan saya kontrak dan dokumen." Murik menjelaskan seluruh proses kepada Jasper dengan gamblang. Jasper juga mendengarkan dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, dia melihat kembali ke arah Celine dari waktu ke waktu. Dia tahu bahwa itu pasti karena keluarga Celine di Amerika Selatan. Jika bukan karena hubungan ini, masalah hari ini mungkin akan sangat kacau. Setelah Murik selesai berbicara, dia meletakkan kontrak dan dokumen di atas meja. "Oke, kita hanya perlu Nona Maynard untuk menandatangani dan mencap kontrak. Setelah itu, kontrak akan segera berlaku." Jasper menatap Celine. Celine tidak membuang waktu sebelum mengeluarkan pulpen dan segel resmi dari tasnya. Setelah menandatangani dan mencap, semua orang tampak sangat puas saat melihat kontrak baru. "Aku masih memiliki hal-hal yang harus aku urus. Jadi jika kalian berdua berpikir lingkungan di sini cocok, kalian bisa tinggal di sini sebentar sebelum pergi." Murik selesai berbicara dengan sopan. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Jasper menghela napas lega dan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya. "Meskipun kamu mengatakan bahwa aku seharusnya tidak bersikap sopan kepadamu, aku tetap ingin berterima kasih atas bantuanmu. Sekarang masalahnya telah diselesaikan. Apakah Anda berniat untuk tetap tinggal dan mengelola ladang minyak ini?" Celine tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu ingin aku tinggal?" Celine menatap Jasper dengan panas. Dia tidak tahu mengapa dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Saat Jasper mendengar hal tersebut, ditambah dengan penampilan Celine, Jasper merasa seperti pasangan muda yang mengalami masalah hubungan di mana pria tersebut diinterogasi oleh wanita tersebut. Namun sayangnya dia dan Celine bukanlah sepasang kekasih. Jasper tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Dan pada titik tertentu keringat dingin muncul di dahinya. "Kamu harus tinggal setidaknya selama beberapa hari. Aku akan membawamu berkeliling." Celine tersenyum. Dia mengerti bahwa Jasper mengubah topik pembicaraan. Tetapi yang lebih dia pahami adalah betapa bodohnya pria ini, yang sangat berkuasa di dunia bisnis, ketika sampai pada masalah hubungan. Namun, pria seperti itu sangat memesona Celine. "Oke, karena aku sudah di sini, aku harus berkeliling. Tapi kamu harus melindungi keselamatanku," ucap Celine sambil tersenyum. Meskipun Cory agak kacau, itu masih merupakan tempat yang pernah memiliki budaya yang indah di mata Celine. Dia akhirnya berbicara dan Jasper merasa lega. Di saat yang sama, Jasper juga mendapat kabar gembira. Saulus tidak lagi dalam bahaya dan dipindahkan ke bangsal umum. Lalu, Jasper berkata, "Kamu tidak punya tempat tinggal di Basra, kan? Saya akan mengajak Anda menemui Tuan Jefferson, pemilik ladang minyak. Dia dulu punya hotel atas namanya. Jadi kamu bisa tinggal di sana." Keduanya langsung pergi ke hotel dan membeli beberapa keranjang buah di jalan. Ketika Jasper muncul lagi di depan ranjang rumah sakit, dia melihat Saul sedang membaca koran. "Ten Jefferson, sepertinya kamu pulih dengan baik." Mendengar suara Jasper, Saul buru-buru meletakkan koran di tangannya. Dia berkata dengan senyum lebar di wajahnya, "Terima kasih. Aku benar-benar keluar dari bahaya sekarang." "Ten Jefferson, sama-sama. Saya senang bisa mendengar kabar baik tentang kesembuhan Anda." Jasper meletakkan keranjang buah dan bunga di meja samping tempat tidur. Tetapi Saul menatap Celine di sebelahnya. "Ten Lain. Ini siapa? Mengapa saya tidak pernah mendengar Anda menyebutkan dia? Apakah dia milikmu?" Ketika Jasper mendengar ini,
Dia segera memotongnya. Jefferson, jangan bicara omong kosong. Ini Celine Miss Maynard. Nyatanya, dialah yang menyelamatkan ladang minyakmu kali ini. Saul tertegun sejenak seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Apa katamu? Dia menyelamatkan ladang minyakku. Benar. Kami menyelamatkan ladang minyakmu. Ini semua berkat Nona Maynard. Jasper memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu Saul tentang kejadian baru-baru ini. Ketika Saul mendengar itu, dia mulai memperlakukan Celine dengan rasa hormat yang tiada taraf. Begitu, Nona Maynard benar-benar dermawanku. Jefferson, kamu bersikap sopan. Saya hanya datang ke sini demi Jasper. Ini hanya usaha kecil dari saya. Pernyataan Celine yang meremehkan membuat Jasper mendapat pujian lagi. Benar, kali ini semua berkat Jasper. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalasmu. Sekarang saya masih di rumah sakit. Saya perlu memberitahu Anda sebelumnya bahwa ladang minyak akan menjadi milik Anda di masa depan, dan tidak berhenti di situ. Saya akan meninggalkan semua properti saya di sini untuk Anda. Saya telah mencapai usia itu. Jadi alangkah baiknya jika Anda dapat menjamin saya dividen tahunan yang cukup bagi saya untuk kembali dan menikmati masa tua saya. Saul menghela nafas dengan emosi. Suaranya penuh dengan kesepian dan keengganan. Secara alami, Jasper tidak akan setuju dengan mudah. Hadiah ini datang terlalu tiba-tiba. Dan itu terlalu banyak. Jefferson, apakah kamu bercanda? Anda baru saja lolos dari bahaya. Sebelum Anda habis, saya akan mengurus semua properti Anda untuk Anda. Namun, saat kamu sehat, kamu pasti akan berkembang lagi dan kembali. Jasper berpidato dengan baik, tapi Saul hanya mengangguk sambil tersenyum. Aku tahu kamu mencoba menghiburku, tapi aku sudah memutuskan untuk berhenti. Semakin saya hidup, semakin saya pikir saya harus menerima nasib saya. Mungkin aku ditakdirkan untuk memiliki akhir seperti itu. Saul memberitahu Jasper bahwa dia mengambil risiko besar ketika dia berani datang ke luar negeri. Saat itu, semua orang membujuknya untuk tidak melakukan ini. Tetapi Saul membuat keputusan ini bertentangan dengan semua pendapat. Selain percaya pada penglihatannya sendiri saat itu, ia juga membaca. Saul pergi ke Peramal untuk meminta seseorang membaca peruntungannya. Pihak lain menunjukkan bahwa kekayaan Saul ada di luar negeri. Tetapi dia akan menghadapi rintangan pada usia 58 tahun. Jika dia tidak bisa melewatinya, dia akan mati. Jika dia melakukannya, dia akan menikmati babak baru kehidupan. Setelah Saul mengatakan ini, dia menatap Jasper sambil tersenyum. Ulang tahunku yang ke-58 tinggal 3 bulan lagi. Tampaknya Peramal itu benar. Semua kata-katanya menjadi kenyataan. Sekarang setelah saya keluar dari bahaya, saatnya untuk mengubah hidup saya. Penyebab kemarin adalah akibat hari ini. Apa yang terjadi akan terjadi. Dan inilah saatnya bagi saya untuk memulai perjalanan baru. Saul membuka hatinya untuk Jasper, sehingga pihak lain tidak memaksanya lagi. Oke, tapi apapun yang Anda pikirkan, Tuan Jefferson, saya akan tetap memberitahu Anda bahwa saya hanya mengurus dan menyimpan semua properti di sini atas nama Anda. Saul juga memahami karakter Jasper yang keras kepala. Jadi dia tidak terlalu terlibat dengannya karena masalah ini. Oke. Kalau begitu sudah beres. Saya akan menyerahkan semua properti saya kepada Anda di masa depan. Saya akan kembali ke Summerland besok pagi. Jadi Anda harus berhati-hati di sini. Saul memberitahu Jasper banyak hal dan keduanya mengobrol di bangsal selama beberapa jam. Akhirnya Jasper berdiri, membungkuk dalam-dalam, dan membawa Celine pergi. Aku tidak menyangka begitu banyak cerita dari pria itu. Celine, yang mengikuti Jasper, tidak bisa menahan desahan dalam hati. Melihat tatapannya yang melankolis dan sentimental, Jasper tersenyum dan menepuk pundaknya. Jangan sedih. Saya mengambil beban dari pundak Tuan Jefferson. Bahkan dia tidak sedih setelah mencurahkan isi hatinya. Jadi kenapa kamu begitu sentimental? Jasper sekali lagi menyelesaikan situasi yang memalukan itu dengan sebuah lelucon. Segera, dia membawa Celine kembali ke Hotel Saul. Tempat ini ditutup selama beberapa hari. Tetapi ketika mereka membuka pintu dan masuk, semua yang ada di dalamnya tampak baru. Oke, kamu akan tinggal di sini sementara hari ini. Apakah Anda puas dengan penataan ruangan ini, Miss Maynard? Jasper jelas sangat yakin akan hal ini. Tapi dia hanya tidak ingin menganiaya Celine. Namun, dia tidak mengerti apa yang dikhawatirkan Celine sekarang bukanlah lingkungan hotel sama sekali. Jasper, apakah aku tidur di sini malam ini?
Dia mengerutkan kening. Jasper mengangguk ketika melihat ekspresi terkejut Selin. Tentu saja. Apakah Anda memiliki selera yang begitu mahal sehingga Anda memandang rendah istana ini? Selin melambaikan tangannya. Tentu saja tidak. Bagian dalam hotel ini lumayan. Tapi jika aku tinggal di sini malam ini, bukankah itu berarti aku akan menikmati semua ini sendirian? Apa yang salah dengan itu? Betapa menyenangkannya itu. Tidak ada yang akan mengganggumu di sini di hotel sebesar ini. Jelas. Selin tidak menyukai ini. Tidak. Aku akan sangat takut. Kenapa kamu tidak tinggal di sini juga? Masih banyak kamar kosong. Tinggal saja di sebelah saya. Jasper hanya bisa mengangguk ketika melihat desakan Selin. Saya mengerti. Jangan khawatir. Aku akan tinggal. Jasper memikirkannya dengan hati-hati. Siapapun akan takut tinggal sendirian di hotel sebesar ini di Kori. Selin sangat senang saat Jasper setuju. Kini, Selin telah menjadi pengikut Jasper. Dia akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Jasper juga mengerti bahwa jika Selin tidak ikut dengannya, dia akan sendirian di sini. Segera, Jasper membawa Selin kembali ke ladang minyaknya dan segera mengatur pekerjaan. Dia bisa mengabaikan sisanya. Tapi sekarang setelah dokumen resmi dikeluarkan, membuat kedua lapangan beroperasi secepat mungkin menjadi prioritas utama Jasper. Aneh. Mengapa saya merasa kekurangan tenaga? Jasper bergumam pada dirinya sendiri di depan Julian, yang dengan cepat merespons. Tentu saja, tidak ada berita sama sekali dari bocah itu, Brok. Jasper diingatkan dan dia dengan cepat menamparkan dahinya. Oh, otakku sangat tidak berguna. Bagaimana aku bisa melupakan si bodoh itu? Dia hanya perlu pergi ke ibu kota Bardot untuk membantuku menguji reagen. Jadi sepertinya dia tidak akan lama, kan? Jasper menghitung dengan jarinya. Brok telah pergi setidaknya selama 3 hari. Bahkan jika tidak ada pesawat di Basra saat Brok pergi, dia seharusnya sudah tiba sekarang. Mengapa belum ada berita tentang Brok? Jasper yang sedikit khawatir segera menghubungi Brok. Panggilan itu masuk dan segera suara kasar Brok terdengar. Halo, Tuan Line. Kamu masih ingat bagaimana menjawab telepon? Ya. Sudah 3 hari. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda mengalami kesulitan? Ekspresi Brok menjadi pucat. Tapi dia akhirnya mengaku pada Jasper. Ternyata Brok sendiri tidak bermasalah. Tapi kerabatnya. Dia tidak terlalu mengenal ibu kota, Bardot. Dan dia hanyalah orang luar. Karena itu, dia hanya tahu sebanyak Julian. Jika seseorang bertanya kepada Brok di mana membeli senjata di ibu kota Bardot, dia mungkin tahu jawabannya. Sebaliknya, jika orang meminta Brok untuk menemukan lembaga penelitian dengan standar yang relatif tinggi untuk membantu penilaian, dia akan bingung. Untungnya, Brok memiliki seorang paman di Bardot, ibu kota, yang juga memiliki sebuah hotel. Dia segera pergi ke pamannya dan menerima banyak keramahan. Namun, sayang sekali saat-saat indah itu tidak berlangsung lama, dan Brok menemukan ada yang tidak beres saat dia bangun keesokan harinya. Kopernya hilang dan semua orang di meja depan hotel berbeda. Apalagi pamannya juga menghilang. Brok langsung terbangun karena hal terpenting di dalam koper adalah sampel yang berhasil didapatkan Jasper. Jika benda itu hilang, maka Brok tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri ketika dia kembali. Itu juga kenapa Brok tidak berinisiatif menghubungi Jasper sampai sekarang. Brok masih mencari pamannya dan pada saat yang sama, dia juga mencari sampelnya. Anda tidak perlu terlalu khawatir kehilangan sampel. Basra tidak terlalu damai setelah Anda pergi. Saya bisa mendapatkan sampel lain sehingga Anda sebaiknya menemukan pusat penelitian sesegera mungkin. Kembalilah setelah Anda selesai dan kita akan membicarakan sisanya nanti. Jasper mengerti apa yang ada di benak Brok. Itu karena jika Jasper tidak mengingatkannya, Brok tidak hanya perlu menemukan sampelnya, tetapi dia juga perlu menemukan pamannya. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada pamannya. Namun, kata-kata Jasper mengingatkannya bahwa dia masih dalam misi. Dia perlu memprioritaskan misinya. Jadi Brok membuat janji. Jangan khawatir, Tuan Line. Saya akan menyelesaikan misi segera setelah saya mendapatkan sampel Anda. Jasper tidak pernah meragukan kesetiaan Brok. Dia tahu bahwa begitu dia memberikan arahan untuknya, Brok pasti akan menyelesaikan misinya. Kemudian, Jasper menatap Selin di sebelahnya dengan nada meminta maaf. Maaf. Pengawal kami masih sibuk. Kurasa perjalananmu hanya bisa menunggu sampai besok. Selin bukanlah wanita yang tidak masuk akal dan manja. Jadi dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti.
Tidak apa-apa. Aku baru saja sampai di sini jadi tidak apa-apa jika kita pergi besok. Jasper merasa tidak memiliki tenaga di Kori. Setelah dia menetap di sini, dia ingin orang-orang di Summerland datang untuk membantunya. Dia memiliki energi terbatas sendiri. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.